Pemirsa, pohon tumbang menimpa mobil anggota DPRD Kabupaten Pasaman saat melintas di kawasan objek wisata Rimbo Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Akibatnya, anak korban yang masih berusia 5 tahun tewas di rumah sakit. Pemirsa, sebuah mobil ringsek ditimpa pohon tumbang di Jalan Raya Lintas Provinsi Padang Medan di kawasan objek wisata Rimbo Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari keterangan warga, pohon tumbang karena angin kencang dan menimpa mobil yang dikendarai Salamat Simamora bersama istri dan 3 orang anaknya. Pengemudi mobil dan penumpang yang duduk di jok depan termasuk salah satu anak korban yang berusia 5 tahun terjepit. Warga mencoba menyelamatkan korban yang terjepit di bangku depan. Evakuasi berhasil dilakukan setelah petugas BPBD dan TNI Polri memotong pohon yang menimpa mobil. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Naas, nyawa Rayani Al-Amin, 5 tahun putri bungsu Salamat, tak bisa diselamatkan. Polisi menangkap 3 pelaku yang meracik dan menjual misiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya, ketiga pelaku masih di bawah umur. Kemunculan balon udara liar yang jatuh di permukiman meresahkan warga di Ponorogo, Jawa Timur. Balon udara liar tidak hanya mengganggu dan merusak permukiman saat jatuh di daratan, tetapi juga membahayakan bagi penerbangan. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku yang meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan untuk menerbangkan balon udara. Ketiganya masih di bawah umur. 2 diantaranya masih pelajar di salah satu SMK di Ponorogo. Ketiganya ditangkap saat polisi menyamar sebagai pembeli petasan yang dijual lewat online. Ya, ini menjadi sebuah tradisi yang cukup menyimpang dari yang atau yang bisa melanggar hukum lah. Masih di bawah umur 3 orang. Polisi menyita 20 kg bubuk petasan siap ledak, pembungkus petasan, dan pipa paralon. Pelaku mengaku belajar meracik petasan dari media sosial. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kejahatan pemerasan dengan modus mengaku sebagai anggota Mabes Polri digagalkan unit Reskrim Polsek Pondok Aren. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 3 pucuk airsoft gun dan 1 unit mobil dengan plat nomor polisi palsu. Lima pelaku pemerasan disertai dengan ancaman terhadap korban ditangkap di kawasan Geraha Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dalam menjalankan aksinya, kelima pelaku mengaku sebagai anggota Polri yang sedang bertugas memburu kasus narkoba. Untuk menakut-nakuti korban, pelaku tak segan mengancam menembak korban dengan airsoft gun. 5 pelaku tertangkap dari laporan masyarakat yang curiga dengan sebuah mobil patroli polisi yang merazia dan membawa seorang remaja ke dalam mobil pelaku di kawasan Bintaro, Pondok Aren. Dengan modus memasukkan tawas ke dalam badan atau kendaraan daripada masyarakat dengan modus bahwa masyarakat pengguna narkoba atau terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3 pucuk senjata airsoft gun, atribut kepolisian, dan 1 unit mobil yang sudah dimodifikasi lengkap dengan nomor polisi palsu. Para pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polda Jambi menggerebek rumah penampungan puluhan ribu benih lobster yang akan diselundupkan ke Malaysia. Dari penggerebekan, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang bukti puluhan ribu benih lobster senilai 7 miliar rupiah. Pasir, ya. Pasir.
Inilah ribuan benih lobster bernilai sekitar 7 miliar rupiah yang disimpan di sebuah rumah di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Penggerebekan ini berawal dari penangkapan mobil minibus yang mengangkut benih lobster dari Tulang Bawang, Lampung. Dari tempat kejadian, petugas mengamankan 5 orang pelaku yang terdiri dari kepala gudang, pekerja, serta sopir minibus. Petugas juga mengamankan barang bukti 44.800 ekor benih lobster, peralatan untuk pengolahan dan pengemasan, serta 2 unit mobil. Pengiriman baby lobster sejumlah hampir kurang lebih 44.000 bibit ya, yang rencananya akan dibawa ke Malaysia melalui pelabuhan di Tanjung Jabung Timur. Kini kelima orang pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolda Jambi untuk menjalani penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti kemudian akan diserahkan ke BKIPM Jambi untuk segera dilepas liarkan ke habitatnya di Padang, Sumatera Barat. Dari Muaro Jambi, Adrian Susandra, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Rabu pagi. Pengemudi motor tewas usai motornya terjatuh dan kemudian terbakar. Terbakarnya motor usai kecelakaan direkam pengguna jalan di jalur Pantura, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Api berkobar setelah motor terjatuh di jalan. Kecelakaan terjadi antara pengemudi sepeda motor dengan pejalan kaki. Kecelakaan maut berawal saat pengendara yang berusia 26 tahun, warga desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, melaju dari arah barat atau Semarang menuju ke timur Surabaya dengan kecepatan tinggi. Pada saat di lokasi kejadian, pengendara motor tidak dapat menguasai kendaraan saat warga yang berusia 67 tahun menyeberang jalan. Pengendara sepeda motor tidak bisa mengendalikan sehingga setang dari pengendara sepeda motor mengenai orang itu dan orang itu terjatuh. Setelah terjatuh, sepeda motor itu oleng dan jatuh. Pas jatuhnya itu keluar percikan dari sepeda motor karena di situ tangkinya full dengan bensin sehingga tutup bensin lepas dan akhirnya sepeda motor itu terbakar. Akibat kecelakaan, penyeberang jalan meninggal dunia, sementara pengendara motor kini diperiksa di Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sebuah kapal asing jenis Yah berbendera Australia dibajak kawanan perompak saat melintas di perairan Ogan Komering Ilir, perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan. Pelaku yang diperkirakan 10 orang dan menggunakan senjata api itu menggasak uang ratusan dolar dan seluruh isi peralatan kapal. Kapal Yah berbendera Australia ini dirompak saat melintas di perairan Ogan Komering Ilir 24 Mei lalu. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 10 orang menggasak uang 700 dolar dan mengambil seluruh isi kapal milik Tadeusz Nowicki. Akibat peristiwa ini, kapal bernama Hupla tersebut terombang-ambing selama 3 hari tanpa perbekalan. Peristiwa ini berawal saat korban yang berlayar sendirian dari Batam hendak menjual kapalnya ke Jakarta. Pada saat kejadian, korban sempat menekan tombol emergensi yang kemudian terpantau oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang langsung menghubungi Polri dan Basarnas. Korban sendiri memang, waktu berangkat dari Australia memang sendiri, kemudian pada saat di sekitar perairan Ogan Komering Ilir ya, itu korban mengalami tindakan pencurian dan kekerasan dilakukan oleh sekitar 10 orang. 10 orang pelaku. Namun di antara 10 menurut pengakuan korban itu ada 4 orang yang menggunakan senjata api. Polda Lampung bersama Polda Sumatera Selatan tengah memburu perompak bersenjata api tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan.